Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saya rindukan, kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Oleh anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Roh-Mu yang kudus membimbing, menuntun, dan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan akan memberikan kekuatan, mengajar, dan membawa kami lebih mengenal Tuhan. Sungguh ya Tuhan, di dalam kehidupan kami rindu mengasihi Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Biarlah di dalam kehidupan kami, setiap hari yang kami akan lalui, kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami dan yang menyerahkan nyawanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab yang kita bawa. Mari kita akan membaca dari Injil Matius, Bapak Ibu ya. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang sering kita renungkan, kita membacanya dan kita mendengarnya. Tapi pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi ini kita akan merenungkannya kembali. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema Ajakan Juru Selamat. Saya memberikan tema panggilan Kristus kepada jiwa-jiwa, atau panggilan Kristus terhadap gerejanya. Ada 3 panggilan Tuhan terhadap jiwa-jiwa di dalam Injil Matius pasal 11 ini, Bapak Ibu, mulai ayat 25 sampai yang ke-30. Yang pertama adalah panggilan untuk datang dan mengikuti Yesus. Yang kedua adalah panggilan untuk memikul kuk yang Yesus pasang dan belajar kepada Yesus, sebagaimana ayat yang ke-28 yang tadi kita baca. Lalu yang ketiga adalah panggilan untuk mendapat shalom, mendapat ketenangan, mendapat istirahat, dan mendapat kelegaan. Ini pembacaan firman Tuhan yang sangat indah.
membuktikan bagaimana kasih Kristus kepada umatnya, kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada kita semuanya. Jadi ada panggilan atau undangan untuk datang kepada Yesus. Panggilan yang pertama ini mengindikasikan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa setiap kita dipanggil secara khusus, secara spesial kepada Sang Juru Selamat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi panggilan yang utama bukan Bapak Ibu dan saya dipanggil kepada gereja, juga bukan dipanggil untuk mengikuti ritual kehidupan yang bersifat agamawi. Atau beberapa orang berkata termasuk dipanggil untuk mengikuti pendeta. Pendetanya khotbah di mana, semua jemaat ikut berangkat ke sana. Pendetanya ada di mana, jemaatnya ikut di sana. Walaupun dengan apa yang saya sampaikan ini bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu ke gereja, tidak perlu setia, tidak perlu sungguh-sungguh, tidak perlu aktif di dalam pelayanan. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu jangan salah dengan saya, bahwa panggilan yang terutama itu membawa kita untuk fokus, untuk terarah, untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kita juga tidak mudah menjadi pribadi yang kecewa, mutung, merasa tidak diperhatikan oleh gembala, oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, oleh pelayanan-pelayanan yang mungkin notabene kita menganggap itu pelayanan yang wah, itu pelayanan yang khusus, itu pelayanan yang spesial. Ada yang namanya gerakan profetik, gerakan apostolik, atau apapun yang mungkin hamba-hamba Tuhan ini Tuhan lengkapi, Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan panggilan yang khusus, karunia-karunia yang khusus. Lalu Bapak Ibu merasa tidak dekat dengan mereka. Berarti kita ini tidak termasuk orang yang terpanggil. Salah Bapak Ibu. Kenapa? Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 berkata, panggilan yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya, tubuh Kristus, umat Allah, datang dan mengikuti Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi bukan berarti kita harus ya sudah nggak ke gereja. Bukan. Jangan salah Bapak Ibu. Jadi siapa yang harus datang? Siapa yang diundang oleh Kristus? Tadi kita sudah baca ayatnya. Yang diundang, yang harus datang adalah semua. Semua yang bagaimana? Semua yang letih, semua yang lesu, semua yang berbeban berat. Siapa ini kira-kira? Saya. Siapa ini? Bapak Ibu. Siapa ini? Setiap kita yang ditekan oleh beban berat, dari pergumulan hidup maupun beban berat karena dosa. Untuk mereka lah, untuk saya, untuk Bapak Ibu, sejauh yang merasa hari-hari ini letih, capek, lesu, penat, bingung, khawatir, takut, cemas, apapun namanya, yang seolah-olah tidak ada gairah di dalam kehidupan. Kok hidup ya hanya begini-begini saja? Kita renungkan ayat-ayat ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu semua, kamu sekalian yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ini ajakan Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh begitu indah, begitu menakjubkan. Dan janjinya ketika kita meresponi panggilannya sebagai pribadi yang letih, pribadi yang lesu, pribadi yang berbeban berat, kita datang kepada Kristus, maka firman-Nya berkata, aku, kata Yesus, bukan rasul-rasulnya, aku, bahkan bukan para malaikatnya, aku, Kristus sendiri akan memberikan kelegaan kepadamu.
Puji Tuhan, hanya Yesus yang bisa menolong Bapak, Ibu, dan saya dari segala kondisi, dari segala situasi. Yesus yang mengutus Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menghibur kita, Roh Kudus akan menguatkan kita. Puji Tuhan. Jadi di dalam ayat yang ke-28 dan ayat 29 ada kata kelegaan, ada kata ketenangan, ada kata istirahat, yang dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Berarti apa? Berkat yang Tuhan janjikan. Bersama dengan berkat ini ada panggilan yang di dalamnya ditujukan untuk kita, agar kita juga dipanggil tidak hanya datang kepada Kristus Sang Juru Selamat, tetapi juga menikmati untuk dipanggil. Menikmati dalam panggilan itu kita boleh mengalami ketenangan, kita boleh mengalami kelegaan, dan kita boleh mengalami beristirahat, menanti-nantikan uluran tangan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, datang kepada Sang Juru Selamat, mengikut kepada Kristus itu berarti percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat, sebagai satu-satunya Tuhan secara pribadi. Lalu kita mau hidup di dalam Kristus, hidup dengan benar, dan kita menunjukkan buah-buah panggilan, buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan. Kita berbuah di dalam Kristus. Saya mengajak kita untuk melihat sebentar Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Mari kita akan melihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayat-ayat ini sudah sering dibahas oleh Bapak Haryono, tapi saya ingin kita membaca kembali, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun gelar kita, bagaimanapun latar belakang kita, di luar Kristus, percayalah Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu, dan semua kita bukanlah apa-apa. Bukanlah apa-apa. Sekali lagi saya katakan, kita ini nothing, tidak ada apa-apanya. Hanya Kristus yang mengubah bejana tanah liat hidup kita ini menjadi berarti dan berguna. Ingat Bapak Ibu, ada panggilan untuk Bapak Ibu dan saya untuk datang dan mengikut Yesus. Ada panggilan untuk gerejanya, untuk umatnya, untuk Bapak Ibu dan saya, sehingga kita bisa mendapat ketenangan dan kelegaan. Dan ada panggilan, undangan untuk memikul kuk yang Yesus pasang dan belajar kepada Yesus. Apa artinya ini? Kita sudah belajar dari Ibu Maria bahwa kuk adalah sepotong kayu besar yang diletakkan di pundak sepasang kerbau atau sapi. Ya, jadi pikulah kuk yang kupasang. Dalam konteks Matius 11 ayat yang ke-30 ini, ayat 29 sampai 30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam ayat-ayat ini, memikul kuk berarti tunduk, taat, berserah, dan mau bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan itu berarti apa? Melayani, Bapak Ibu. Pelayanan. Jangan pernah berkata saya tidak bisa apa-apa, Pak. Oh, Bapak Ibu bisa berdoa. Saya kenal seorang ibu, hidup seorang diri, tetapi suka berdoa. Bahkan sampai hari ini saya ada sebagaimana yang saya ada memang karena anugerah Tuhan. Tapi saya tahu Bapak Ibu, ada banyak pribadi yang mendukung saya di dalam doa-doa, di dalam perhatian-perhatian, di dalam dorongan-dorongan. Baik itu dari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan buat setiap pribadi yang Tuhan tempatkan di hati saya, di sekitar saya, dan di dalam pelayanan ini, untuk kita bersama-sama mengerjakan proyek kerajaan Allah sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah yang Tuhan telah sediakan. Saya berhutang banyak kepada banyak keluarga. Saya berhutang banyak kepada pribadi-pribadi yang mendukung semua pelayanan, pelebaran kerajaan Allah, penjangkauan jiwa-jiwa. Jauh di dalam lubuk hati saya menyampaikan kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang rela menyerahkan nyawanya untuk umat ketebusannya. Betapa berharganya dan bersyukurnya saya, karena ada banyak pribadi yang begitu setia dan begitu dengan tulus mendukung, termasuk mendoakan semua keberadaan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan memikul kuk yang Tuhan pasangkan itu berarti kita harus menyerahkan hidup kita untuk diarahkan, untuk dipimpin, sehingga kita hidup dalam kehendak Allah, seperti sepasang sapi atau kerbau yang diarahkan oleh sang pembajak untuk membajak sawah. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi berkata, kuknya itu enak. Potongan kayu besar, beban yang Tuhan tempatkan itu enak. Dan dikatakan beban yang ia berikan itu ringan. Berapa banyak kita berpikir, oh Tuhan sengaja menambah penderitaan saya, Tuhan sengaja membuat saya supaya tambah susah, tambah sulit. Memang Bapak Ibu, hidup pengiringan terhadap Kristus itu tidak mudah. Ada harga, ada pengorbanan yang harus dibayar. Karena itu beberapa orang dengan sengaja meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Untuk menyangkal diri. Tidak mampu untuk apa? Untuk memikul salibnya. Tidak mampu untuk apa? Untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dari minggu sampai minggu. Ada banyak orang berpikir, ya sudah minggu saja ikut Tuhan, tapi hari-hari yang lain izinkan saya untuk bebas Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan memikul kuk yang Tuhan pasang, kita bisa bekerja, kita bisa melayani sesuai dengan isi hati Tuhan. Tanpa kuk itu, tanpa pimpinan, tanpa arahan, tanpa Tuhan menunggu penyerahan kita, tidak ada pembimbingan, tidak ada tuntunan daripada Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita baca mengajak kita, Bapak Ibu, mari kita belajar pada Yesus. Mengapa? Karena dikatakan di dalam Matius tadi pasalnya yang ke-11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan karena aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kepada Sang Juru Selamat kita, karena beliau lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kompromi dengan dosa. Lemah lembut bukan berarti
mudah dihanyutkan. Lemah lembut bukan berarti plin-plan. Jangan salah Bapak Ibu. Tapi lemah lembut di sini Kristus dengan ramah tetapi punya ketegasan dan kesungguhan, komitmen, integritas untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Dan dikatakan seperti Kristus. Kita mau belajar karena Kristus rendah hati. Bahkan di atas kayu salib Kristus masih mendoakan orang-orang yang memusuhinya. Luar biasa. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain di dalam Yesus. Bapak Ibu, saya menutup khotbah ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk Bapak Ibu. Ini pujian yang lama tapi sangat terngiang di hati saya, ya. Hanya Yesus, cuma Yesus saja yang menjadi tujuan kita. Di dunia, di sorga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Kita mau belajar fokus. Apapun beban hidup kita, apapun kesulitan kita, Kristuslah segala-galanya. Saya akan menyanyikan lagu ini, judulnya Cuma Ada Satu. Saya hanya menyanyikan bait pertama saja. Saya mulai dari refrennya. Setelah refren saya menyanyikan bagian yang pertama. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, hapus air mata, lenyapkan sesal. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, hapus air mata, lenyapkan sesal. Saya berharap Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 menjadi penghiburan buat kita untuk menjalani hidup kita di masa yang akan datang. Hidup setiap hari yang kita harus lalui. Saudara dan saya tidak sendirian, tapi ada kehadiran Kristus di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saudara merasa seorang diri, cuma ada satu. Pujian tadi berkata, Dia yang paling setia dan Dia mau peduli dengan kita. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan yang kita sudah baca. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh jiwa kami diteduhkan, hidup kami dipuaskan, dan kami bangga punya Kristus, Allah dan Juru Selamat,
Tuhan yang memerintah kehidupan kami dan memerintah seisi dunia ini. Bersama dengan doa ini kami rindu Roh Kudus memakai kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan biarlah hidup kami benar-benar memanifestasikan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ampunilah kami dan biarlah kami menjadi seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Belajar seperti Kristus yang lemah lembut tetapi juga rendah hati, yang rendah hati tetapi juga lemah lembut, memiliki ketegasan, tidak kompromi dengan dosa, hidup dalam integritas yang benar. Terima kasih Tuhan buat janji kelegaan, pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan angkat, Tuhan memberkati sehingga memiliki daya tahan tubuh yang kuat, boleh pulih, sembuh dengan sempurna. Memberkati yang di dalam pekerjaan, dalam bisnis ada goncangan, ada tantangan. Oh Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu, bukakan jalan dan nyatakan yang terbaik. Bapa, kami juga menyatukan hati memberkati para pemimpin bangsa kami, agar kepada beliau-beliau semua diberikan hati yang takut, hati yang mengasihi Tuhan untuk memimpin dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kami cintai ini. Memberkati semua yang terlibat di dalam sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Memberkati juga para pahlawan kemanusiaan yang hari-hari ini masih bekerja keras, masih bersatu padu untuk ada di garda terdepan. Tuhan, tolonglah mereka, berikan mereka imunitas tubuh yang kuat supaya mereka terhindar dari wabah ini. Demikian juga kami semua Tuhan, keluarga, pribadi demi pribadi, kami semua di dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan tahu kami semua mengasihi Tuhan, kami semua mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Ya Kristus yang Maha Mulia, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.